بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita akan membahas pada kali ini kan metodologi pengajian atau kajian seri alam gaib ini kajian yang memang beda dibandingkan dengan yang lainnya. Ini kajian untuk orang awam, to the point, langsung, dan memang pasarannya berbeda. Ada mantra ajian paranormal, disebutkan di sinopsis buku. Kenyataan dalam era modern yang serba canggih ini tidak mengurangi minat masyarakat dalam menekuni ilmu hikmah. Dinamai ilmu hikmah tuh biar tertalbiskan orang, wah hikmah gitu kan, bahasa Arab hikmah, masya Allah. Hikmah kan artinya kebijaksanaan ya. Itulah talbis iblis sejak zaman Nabi Adam. Ya, pohon yang dilarang disebut oleh syaitan pohon khuld, pohon keabadian, atau kamu bisa jadi malaikat kalau makan dari pohon tersebut, padahal dilarang. Paranormal nama lain dari dukun, orang pintar sebutan lain dari dukun, ya. Bir sebutan untuk minuman keras yang dilarang dalam agama Islam. Jadi semua penamaan ini adalah talbis syaitan. Langsung aja kita bilang gitu. Ya, dan ilmu hikmah ini, lafal hikmah seringkali dalam Al-Quran, di dalil-dalil Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah dan para rasul sebelumnya. Contoh Nabi Isa alaihissalam, Allah ajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam, wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Isa, wa yu'allimuhul kitab, Alkitab, kitab samawi, hikmah juga, hikmah, Taurat juga dan Injil juga. Hikmah, ilmu hikmah. Tapi apakah ilmu hikmah yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa adalah ilmu hikmah yang juga seperti yang dipakai oleh orang-orang paranormal? Kemudian, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah memberikan anugerah pada orang-orang beriman dengan apa? Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari Quraisy. Yang mana rasul itu bertugas yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian membersihkan mereka dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan mengajarkan kepada umat alimul kitab wal hikmah, kitab dan hikmah. Nah, kemudian sebagian paranormal, sebenarnya ini dari syaitan, melebeli ilmu perdukunan atau ilmu khurafat dan ilmu takhayul, ya, dengan sebutan ilmu hikmah. Dan akan Anda bacakan nih di antara contoh-contohnya. Ini ada buku dari seorang ahli metafisika dan penyembuhan alternatif. Masya Allah. Ahli metafisika ini, yang metafisika berarti sesuatu yang gak bisa dilihat, gaib. Penyembuhannya alternatif. Masya Allah. Alternatif ini jalur lain gitu ya. Kalau rock tuh ada alternatif rock. Nah, ini ada penyembuhan alternatif. Judul bukunya Ad'iyatu Al-Hukama, doa-doanya ahli hikmah gitu ya. Dan antara
hal yang dijanjikan di buku kecil ini, cara mengetahui hal-hal yang gaib lah. Dari sini aja udah ngawur ya. Bila ingin bertemu roh halus, jika ingin mengundang putri raja jin. Nah ini yang akan nanti kita bahas, putri raja jin. Berdialog dengan malaikat. Rahasia ingin tidak kasat mata, mendatangkan khadim-khadim tertentu untuk mengetahui isi hati orang. Masya Allah. Super ini. Mencari harta terpendam. Cepat kaya ini. Melacak harta di dalam tanah. Dilacak taunya tai kucing yang ditemuin. Ingin mengetahui sumber air di perut bumi. Mantra agar menjadi sakti berwibawa. Mantra dapat bertemu sekelompok jin. Mendatangkan khadim yang membawa pedang. Ini para ahli halu ya. Mengundang makhluk halu. Ana akan review mengundang roh halus. Nah, sebenarnya ini banyak ya, ada sekitar, terbagi menjadi 2 bab. Bab pertama mengundang roh halus terbagi menjadi 29 ajian. Luar biasa. Yang kedua aji kesaktian, ada 25 permasalahan. Ada mahabbah khusus, Masya Allah, agar dicintai seseorang dan seterusnya. Kayak Ana pengen ambil di sini mengundang roh halus. Ya, kita batilkan semuanya ini. Kata ahli metafisika, menurut dia, bila Anda ingin bertemu dan meminta bantuan roh halus dari golongan malaikat, sampai situ aja udah ngawur. Minta bantuan roh halus dari golongan malaikat gitu loh. Maksudnya gimana itu roh halus dari golongan malaikat ya? Maka siapkanlah tempat yang sepi, yang jauh dari gangguan aktivitas orang sehari-hari. Mulai nih ya. Dan suara yang ramai, jauh dari suara yang ramai. Kemudian Anda berada di situ menjalankan puasa. Mulai nih, tanpa memakan makanan yang bernyawa dan keluar darinya. Oke. Di sini berarti antum menyendiri ya, kholwat. Istilahnya kalau di sufi kholwat, berdua dengan Allah gitu, bertapa. Jauh dari keramaian, tempatnya harus sepi. Jauh dari suara ramai. Terus di situ puasa. Nah ini kadang-kadang ritual itu menggunakan syariat Islam gitu loh. Tapi tentu bid'ah dan tujuannya bukan lillahi ta'ala. Puasanya tanpa memakan makanan yang bernyawa. Berarti seperti apa? Makan nasi buah. Daging gitu enggak ya? Nah ini ada lalat ternyata. Hei mas, loh, lalatnya nempel di daun ini, Masya Allah. Berarti dia nggak boleh dong makan daun ini karena ada lalatnya. Berarti lalatnya udah mati ini, nempel di daun. Ada proses apa ini? Ya makan tumbuh-tumbuhan atau bebuahan atau biji-bijian gitu ya. Iya, ya kayak puasa mutih gitu ya. Tapi ini bukan puasa mutih ini. Setiap malam membaca nama Allah Zahirun 1106 kali. 1106 kali. Lah kalau pakai jari ya luput lah. Pakai apa sih? Iya. Jangan dulu nggak ada kayak gitu. Tapi emang ya tasbih emang 1000. Itu satu itu 100 kan. Hah? Putaran 100. Iya 100 kan? Oke. Emang yakin dia bisa nggak lupa gitu? Iya Allah. Ya kan? Setiap satu putaran kasih tanda. Oh iya. Sungguh-sungguh ternyata. Jadi kalau satu putaran 100 itu tanda satu. Kerikil satu kali putaran 100, kerikil 2 sampai ternyata udah 10 kerikil udah 1000. 11 kerikil 1100. Kemudian tinggal 6 lagi.
Zahir gitu, tanpa ya dan tanpa al. Zahir. Hah? Bukan nama Allah. Karena gini, kalau nama Allah Ta'ala, ketika dia tidak diidhofahkan, ketika dia hanya nama Allah saja, itu pakai al. Dia harus berupa al, mu'arraf bi al gitu. Ya al-zahir, ya boleh juga ya zahir, maksudnya Allah Ta'ala, tanpa ya, tanpa al. Zahir gitu. Iya, nampak. Iya, makanya artinya di sini ini talbisnya adalah disebutnya nama Allah. Tapi kalau disebut makna dari zahir apa? Tampak. Tapi sekarang dalam bahasa Arab itu ada zahara yuzahiru mudzaharatan. Fa isim apa? Fi'il amr dari mudzaharah zahir. Tapi di sini memang teksnya zahirun sih. Jadi isim fa'il dia. Yang nampak gitu. Pakai bahasa Arab tapi. Padahal kan jinnya mungkin jin Indonesia. Oh, ini apa? Roh halus dari golongan malaikat, Pak. Oh. Makanya bahasa Arab. Setelah itu membaca zikir di bawah ini 300 kali. Tak review zikirnya. 300 kali loh. Ini belum panjang loh, Pak. Maka insya Allah bila telah tiba waktunya datang kepada anda khodim asma tersebut. Nah, ini keyakinan sebagian orang, setiap isim Allah itu punya khodim. Ya, baik dari kalangan jin atau malaikat. Dan hendaklah dimintai semacam perjanjian. Sebentar, 1106 itu ana yakin ada maksud loh. 1106. Jadi ada huruf abjad hawaz. Ya, itu bisa ada hitungannya itu. Ada hitungannya. Jadi 1106 ini bukan sembarangan kayaknya, dia ada hitungan tersendiri dia. Tapi tetap khurafat, tetap aja khurafat. Dan hendaklah dimintai semacam perjanjian. Nah, ini perjanjian dengan jin ini bahaya, atau dengan yang gaib selain Allah. Semacam perjanjian agar ia mau datang sewaktu-waktu anda perlukan bantuannya. Ujung-ujungnya dari khadam dengan alasan ini roh halus dari kalangan malaikat. Gimana Habibie, antum pengen nggak punya khadam roh halus dari kalangan malaikat? Nggak perlu minta pun ada sebenarnya, beneran. Kata Allah Subhanahu wa taala apa di surat At-Tariq tadi? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu ada hafiznya. Di sini ulama ahli tafsir beda pendapat. Imma hafiz di sini adalah Allah Ta'ala, imma hafiz di sini adalah malaikat. Kalau hafiz dari malaikat ada dari lain. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu ada mu'aqibat, ada malaikat-malaikat yang menurutinya. Menuruti di sini maksudnya selalu berada padanya. Min baini yadayhi di depannya, wa min khalfihi. Min baini yadayhi wa min khalfihi. Di depannya dan di belakangnya malaikat. Yahfazunahu, menjaga manusia itu, min amrillah. Jadi nggak usah minta, Allah Ta'ala sudah titipkan itu penjagaan buat manusia, ada malaikat yang menjaga dia gitu loh. Imma yahfazunahu di sini maknanya adalah menjaga dia dari mara bahaya, min amrillah, sesuai perintah Allah. Jadi kalau Allah perintahkan orang ini terjaga dari tabrakan, ada proses yang Allah lebih tahu, gaib. Tapi bisa juga yahfazunahu di sini maknanya adalah mencatat amal, bisa juga. Wallahu alam. Ala kulli hal kita nggak perlu minta-minta kayak gini kan, minta dari malaikat roh. Ini malah jadinya bukan malaikat, pasti bukan malaikat yang datang. Malaikat nggak bakal dia nurutin selain Allah Ta'ala. Ya, nah ini bantahan, jelas bantahan telak untuk orang yang menganggap bahwasanya dengan memanggil zahir 1106 kali itu datang roh halus dari malaikat. Ini jelas batilnya, khurafat dan perusakan akidah. Ya. Kemudian juga belum kerusakan lainnya di bid'ahnya. Berapa tentuan jumlahnya. Kemudian nanti akan zikir ini 300 kali. Ya. Terus abis itu ada lagi akad perjanjian. Nanti datang, harus datang sampean sewaktu-waktu saya butuh sampean, datang lah. Oh iya nje mas, kata malaikatnya. Lah, mana mau kayak gitu?
Jadi akad sama jin. Ini bahaya banget. Nah, ini ada zikir disuruh 300 kali. Nih zikirnya. Anda baca ya. Karena Anda nggak meyakini ini jelas ini batil semua. Tapi sepanjang ini zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharat qudratuka Allahumma fil afaqi as'aluka Allahumma bima awda'tahu anbiya'aka wa awliya'aka minal ulumi alladuniyah an tudhhira li sirran min sirrika wa nuran min nurika atasarrufu bihi ala ma turidu fi ma turidu hayya hayya hay. Ada hayya hayya ternyata. Anda baru baca nih. Hayya hayya ya dha'u. Ini kayak lagu nasyid-nasyid 90-an. Hayya hayya ya Yahud Jaish Muhammad saufa ya'ud. Itu dulu ada. Nggak tahu ya antum? Nggak tahu. Antum bukan orang harokah sih dulunya. Ya hayya hayyan ya dha'u hatta araka wa ukhatibaka wa takuna aunan li fi qada'i hawaiji bi haqqil wahidil qahari wa bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kira-kira kalau orang awam bahasa Arab baca Quran, ya enggak? Ada selawatnya, ada la haula wala quwata illa billahnya, ada bismillahnya di awal-awal, ada Allahumma, ada as'aluka tuh. Tapi lihat di buku ini tidak diterjemahkan. Hanya ditulis transliterasi gimana caranya dengan huruf Latin. Enggak diterjemahin. Coba kita terjemahin. Di mana sih letak talbisnya? Karena setiap wiritan mereka ini untuk menghadirkan roh pasti di situ ada talbisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah bagus bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan niatannya nggak benar. Nanti lihat. Zaharat qudratuka. Nampak kekuasaanmu ya Allah, gitu kan. Ini zaharat qudratuka di sini. Ini jumlah i'tiradiyah, jumlah du'aiyah dengan fi'il madhi. Seperti rahimakallah, nggak masalah. Semoga kekuasaanmu tampak gitu. AC udah dimatiin belum? Oke. Allahumma ya Allah. Nah ini minta sama Allah nih ceritanya. Fil afaqi ya Allah yang fil afaqi di ufuk-ufuk. As'aluka Allahumma, saya memohon kepada Engkau ya Allah, bima auda'tahu anbiya'aka, sesuai dengan apa yang engkau titipkan kepada nabi-nabimu, wa auliya'aka, dan wali-walimu, minal ulumil laduniyah, dari ilmu-ilmu laduni. Artinya saya meminta ilmu laduni. Tuh. Yaitu dengan cara apa? Antuzhirali sirron min sirrika. Tolong tampakkan kepada saya, Masya Allah, rahasia dari rahasiamu ya Allah. Wa nuran min nurika, dan cahaya dari cahayamu ya Allah, tampakkan kepada saya. Atasarrafu bihi ala ma turidu fi ma turid, yang saya bisa pergunakan dia, saya bisa atur dia. Atau tasarruf tuh memperlakukannya, melakukannya, mengaturnya sesuai dengan apa yang di atas apa yang kau inginkan, dalam hal yang kau inginkan ya Allah. Hayya hayya ya dha'u. Nah ini mulai. Hayya hayya. Ya, tapi pakai ha, bukan pakai hayya. Bukan pakai ha. Kalau hayya ala shalah kan hayya. Ini hayya. Ya dha'u, wahai dha. Nah ini mulai di sini ganjil. Mesti walaupun cuma sekelumit kalimat loh, cuma sekelumit kata doang. Biasanya ada sebutan nama yang asing di telinga kita. Dha namanya. Taib, sekarang antum cari di internet deh. Wifik atau apa namanya? Wafak Rajah atau semisal itu. Tulisan-tulisan Arab itu yang ada huruf to atau dha doang. Cari aja. Ya susah tapi namanya, soalnya kebanyakan wafak di internet. Hatta aroka. Ya, nah sini lihat. Tadi sebelumnya kan ini mukhotobnya yang dia minta itu siapa? Allah ya, minta sama Allah ya. Tapi kan setelah fima turid selesai, mulai kemudian hayya hayya. Oke. Ya dha'u, mukhotobnya ke siapa? Dha. Di sini mulai dipalingkan.
ya kan? Sebelumnya tuh seolah-olah minta sama Allah. Semulai dari ya dha'u wahai si dha, wahai dha. Mulai hatta araka wa ukhatibaka, tuh lihat, sampai aku melihat engkau. Engkau di sini siapa sekarang? Dha. Dan aku bercakap denganmu, wahai siapa? Dha. Wa takuna aunan li, dan engkau wahai Dha menjadi penolong untukku fi qada'i hawaiji, dalam menunaikan hajatku. Berarti minta sama siapa sekarang? Dha. Udah mulai ini, lihat talbisnya gini. Gimana paham gak antum? Itu kayak gitu tuh. Kita bongkar kalian, ya. Bihaqqil wahidil qahar, dengan hak al-wahid al-qahar. Mintanya ke si Dha. Tampakkan wahai Dha dirimu, wahai Dha, sampai saya bisa melihatmu, saya bisa bincang denganmu. Engkau nanti bisa menjadi penolongku dalam menunaikan hajatku. Udah syirik akbar. Syirik akbar bukan nih? Tapi dengan belaga apa? Tawasul bihaqqil wahidil qahar, dengan hak Allah Ta'ala al-wahid al-qahar. Dan dengan bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan seribunya seribu, berarti apa? Sejuta ya? Sejuta la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Berapa kali dia? 300 kali baca itu. Ya Allah, datang jin atau malaikat gitu. Iya, ini kan belum lagi dia baca zahirun 1102. 1106. Kok antum jadi hafal nih? Bahaya juga nih. Iya, habis itu baca wiritan tadi. Iya, Masya Allah. Untuk diamalkan, Pak. Udah malam. Kelihatan dari raut mukanya memang. Terus baca wiritan tadi yang syirik akbar tadi 300 kali. Pasti ya bacanya dengan teks. Cukup itu. Kayaknya lebih sektian ini, Pak, karena lebih banyak. Datangnya mau macan. Jabar apa datang? Enggak, tapi emang ya Jabar banyak ya yang pakai Jabar. Mungkin di sini ada juga, Anda nggak baca semuanya. Nah, sekarang kita kupas. Ada pertanyaan nggak di Facebook? Ada. Udah biarin aja. Yang kedua, mengundang Putri Raja Jin. Nah. Ini buat jomblo-jomblo nih ya. Mengundang Putri Raja Jin. Aduh, bahaya nih. Syamsul Qirmid namanya. Syamsul Qirmid adalah putri salah seorang dari 7 raja jin. Iya, panggilnya Syamsu. Panggilnya Samsul. Samsul nama kucing aneh. Sama Al-Qirmid. Qirmid Anda nggak tahu artinya apa? Itu kata orang jahil ini, putri salah seorang dari 7 raja jin. Raja jin siapa? Jin Aladin kali. Apabila Anda ingin mengundangnya, maka hendaklah berpuasa selama 12 hari. Alah, puasa 12 buat ngundang. Hah? Enggak, buat ngadirin itu puasa. Ini ritual pertama ini. Puasa 12 hari, Pak. Puasa apa? Puasa mutlak. Enggak disebutkan mutih apa, enggak disebutkan gitu. Jangan-jangan sudah pasti gemuk. Mungkin Pasti gemuk 3 hari gitu. ini berarti lebih parah lagi. Anda harus tinggal di tempat yang sepi, lagi-lagi harus nyepi juga, yang jauh dari suara-suara kegiatan manusia sehari-hari. Dan jangan makan sesuatu kecuali makanan yang terbuat dari terigu. Puasa mie instan. Iya, makanya mie instan, tapi kan ada bumbunya, Pak. Berarti mie instan mentah dong harusnya. Kan ada bahan lainnya. Harus terigu, makanan yang terbuat dari terigu tok gitu. Berarti dari cabai nggak boleh. Makan mie yang udah gitu doang gitu. Oke, anggaplah mie instan lah sama kuah-kuahnya lah, gitu kan.
Jadi lapar nih, masya Allah. Ana sejujurnya tadi habis maghrib, sebelum maghrib mau makan loh. Cuman mengingat habis kajian ini ada sediaan makanan, jadi ana nggak gini. Ana mempuasakan di waktu petang. Hah? Masjid bentuknya kayak kapal di pinggir pantai. Enggak, itu hakiki atau di alam lain? Terus? Makanya agar-agar jelly drink. Ya. Pokoknya orang situ pasti bawa agar-agar. Ada yang jadi itu apa? Terserah. Siapa yang makan itu? Kiainya. Oh gitu. Udah beli makan lain enggak? Kiai makan agar-agar tok. Ya kalau ada mau ada pesanan mau Suara beliau kedengeran nggak dia di ini? Oh enggak ya? Harusnya antum di sini, Pak. itu tahunnya goyang apa itu? Harusnya di sini loh, Pak. Biasanya perahu itu. Nggak kedengeran. Mau ada bencana dia goyang perahu. Iya perahunya. Ada katanya begitu katanya. Iya. Wes kita lanjut nah. Saya ini soalnya masih panjang nih riwayatnya nih. Kayaknya panjang. Setiap hari harus mandi minimal 1 kali. Kalah sama saya. Kita 2 kali kok. Tapi hari ini kita mandi berapa kali ya? Minimal 1 kali ya. Membakar kemenyan. Kemenyan berarti ada kemenyan tertentu kan, bukan dupa-dupa rehab, bukan. Khusus buat itu ya. Oh gitu. Membaca azimat doa setiap usai sholat fardu 7 kali, yaitu nah ini habis sholat fardu baca sepanjang ini 70 kali. Habis subuh selesai nih. Selesai waktu subuhnya nih. Nih Anda lihat. Anda ini. Aqsamtu bil qasamis suryani. Anda baca dulu sampai akhir. Anda belum baca soalnya. Aqsamtu bil qasami suryani ala malihatil qaddi wal manzari dhatil hasan wal kok ada ana juga ya. Wal jamalil lati asbalat sa'rudallaliha sitradhatiha wa idzan tasamat kharaja man fiha amudun kan nuri aqbili li mahabbati wa khidmati ayyatuhal fadilatu ta'iratu aina sawahibuka kamaimunata wa yakutata wa rawbalata wa fatimata sahabiyata wa ruqyah bintil ahmar wa ya lausyata binti samrat ya samrat yalin aqbilu ya banati mulukil jinni sam'atin wa danhiyu wa yar'uth an yanun masjalin tarqabin if'alu ma tu'marun kayak perkataan Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun. Anda ada beberapa kosakata yang Anda nggak paham Mbak Indonesia. Aqsamtu bil qasami Suryani, saya bersumpah dengan sumpahnya si Suryani. Ada Suryani di sini. Jangan-jangan si Larno juga ada nih. Ala malihatil qaddi wal manzari, untuk mendapatkan malihah. Malihah itu sebenarnya asin ya. Apa enak gitu, pemandangannya enak. Zatil hasani, yang bagus. Wal jamal, indah. Allati asbalat sa'rudallaliha, ya pokoknya gitulah pensifatan indah lah. Wa idzan tasamat kharaja man fiha amudun, kalau misalnya nampak nanti akan nampak juga tiang itu seperti nur, cahaya. Aqbili li mahabbati, terimalah cintaku. Oh mungkin bukan terima cinta kau, yaitu aqbili, datanglah untuk mencintaiku, wa khidmati, dan membantuku. Jadi khadam lagi nih orang. Atau bisa artinya terimalah cintaku dan khidmatku kepadamu, bisa aja kayak gitu. Karena sebenarnya dia melakukan ritual-ritual ini, puasa 12 hari, terus menyendiri di tempat yang sepi, makanan cuman makan terigu tok, bakar kemenyan, mandi sekali doang sehari, membaca ini semua termasuk apa? Khidmat loh kepada jin. Oh, ini makanya talbis ini merusak ibadah.
Ayyatuhal fadilatu ta'irah, wahai al-fadilah, wanita yang utama gitu, yang mulia. At-ta'irah, tersifati ta'irah. Ta'irah itu setahu anak kapal terbang. Wahai putri kapal terbang. Maksudnya dia bisa terbang gitu. Pramugari kayaknya nih. Iya, mohon maaf nih kalau yang nonton pramugari nanti tersinggung ya. Aina sahibuka? Ana sahibuka. Kok sahibuka? Harusnya sahibuki dong. Salah domirnya ini. Nanti yang datang cowok lagi. Terus bencis lagi, aduh. Apa saudaranya putrinya itu kali enggak. Iya, sahibu. Kak ini kan mukhatabahnya perempuan tadinya. Ayyatuhal fadilatu ta'irah. Wahai putri terbang yang mulia, gitu kan? Mana sahibuka lah? Putrinya bingung lah. Ente manggil anak dengan ka anta. Lu kira gua cowok gitu nanti kata. Aina sahibuka? Mana teman-temanmu seperti Maimunah, si Mumun. Biasanya Maimunah itu kalau Indonesia panggilnya Mumun. Muhammad dipanggilnya Muhammad. Di Maimunah jadinya nama jin. Padahal Maimunah ini nama sahabat yang mulia gitu. Yakutah. Antum tahu nggak Yakutah? Ada Yakut versi itu. Waraubalah wa Fatimah sahabiyah. Tuh di sini Fatimah. Ya, termasuk nama sahabat juga. Sahabiyah, langitan. Nama pesantren dong. Wa Ruqyah. Ruqay ini enggak di sini harokatnya Ruqyah. Bukan Ruqayyah. Bintil Ahmar, putri merah. Wa ya Lausyah binti Samrat. Yal. Aqbilu ya banati mulukil jin. Wah, langsung gerak-gerak habis itu ya. Ya. Datanglah wahai putri-putri raja, para raja jin. Nah, raja jinnya ini disebut ada berapa nih? Sam'at. Jelek banget namanya. Dan hiu. Dal, nun, hai, ha, ya, waw. Dan hiwin. Namanya dan hiu. Mungkin aslinya huruf W kan dan hiu. Aslinya huruf L double. Tapi salah baca jadinya dan hiu. Aslinya dan hill. Kayaknya itu. Yarus An Yanun. Kok nggak ada yang bener namanya? Masjal Tarkobin. If'alu ma tu'marun. Lakukanlah apa yang kalian diperintahkan. Ya, Masya Allah. Apabila telah sampai pada malam terakhir, maka muncullah seekor ular yang besar sekali. Mulai nih. Iya, namanya malam-malam ya ular cari makan. Tapi Anda jangan takut sebab ular tersebut tidak akan mengancam keselamatan Anda. Ular tersebut lalu mendekati Anda kemudian melingkar pada leher Anda. Ular deket nih. Jangan takut, nggak bakal mati sampean. Udah deket. Ini ke leher. Dan sekali lagi Anda tidak perlu khawatir sebab tidak membahayakan Anda. Kan jadi gila nih orang nih. Bahkan Anda harus menambah bacaan doa di atas sampai ular tersebut pergi meninggalkan Anda. Ada ular ngelilit, baca teks ini, ya dan huyu apa gitu. Apa sempat? Kan gila nih orang. Setelah itu muncullah para putri jin. Semua memakai pakaian yang terbuat dari sutra berwarna merah. Aduh. Dihiasi dengan permata yakut. Mereka membawa talam, nampan Pak, yang penuh dengan emas dan perak. Halu bener nih. Mereka berkata, wahai si fulan, habibi, ya, ambillah semua ini untukmu. Wah, tetapi jangan diperhatikan. Ya gimana gak memperhatikan, orang dikasih emas perak.
Biarkan saja mereka itu, toh akhirnya berlalu dari hadapan Anda. Nah, lagi. Setelah itu muncullah seorang wanita cantik dan seksi, kulitnya putih warnanya, jalannya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga mampu menggoda siapapun yang memandangnya. Masya Allah. Di tangannya melingkar beberapa gelang emas. Di kakinya ada beberapa gelang yang terbuat dari zabarzad dan dihiasi dengan beberapa jenis yakut yang berwarna-warni. Wanita tersebut didampingi beberapa pengawal putri yang rata-rata cantik. Wanita tersebut adalah seorang putri Raja Jin dari salah seorang 7 Raja Jin. Repot banget. Udah. Lebih sakti mana sih dia sama Nyi Roro Kidul nih? Sakti mana, Pak? Sampai detail, ngarang semua ini. Hah? Cocok-cocokin, hah? Biar jadi pengarangnya itu halusinasi. Tapi Anda merasa kalau wiritannya kayaknya impor nih. Kalau ya wiritannya impor kayaknya. Soalnya gini, nama-namanya juga rata-rata bukan nama Indonesia. Suryani juga itu dulu ada suku namanya Suryani, Pak. Suryani ada bahasa kita, ada juga suku Suryani. Ada di daerah Persia atau Timur Tengah. Ada suku Suryani. Makanya bahasanya ada bahasa Suryani ya, dulu di zaman Nabi Ibrahim bahasanya Suryani ya. Jadi purbakala. Nah, sekian. Itu diantaranya. Sementara di sini masih banyak loh ajian-ajian yang orang awam tuh bisa aja dia mengamalkan ini. Pendekar-pendekar di goa bertapa, ya ngamalin ini. Ada banyak memanggil roh halus berbentuk ular, mengundang khodam berbentuk anjing, ada juga ada agar dapat menjalankan haji setiap tahun. Nah ini nih, nanti kapan-kapan nih. Terus kalau tidak salah Anda tadi ngelihat ya Jumatan di Ka'bah. Mana ya? Ada di sini apa di tempat lain, di buku lain kali ya? Bagaimana caranya supaya selalu bisa sholat atau Jumatan di Makkah Ka'bah? Ada tuh. Gitu, jalan pintas. Masya Allah. Dari tempat itu raudhahnya masjid itu, kemudian nanti kalau diam lama di situ meyakini itu nanti ada lubang. Kemudian baru halunya mulai gitu ya. Kan ada ceritanya juga disungsangin ditangsangin di pohon bambu, pohon mangga. Dia ngiranya ada di Mekah padahal di situ. Cuman khayalan halusinasi doang ya yang seperti ini gitu loh. Di sini dong Pak, enggak dengar suaranya Pak. Ya, katanya Deketan Pak, enggak deketan. kalau tidur itu malam bangun seperti harimau, mau jalannya begini, ya kayak Ngigonya kayak harimau gitu. Ngigonya kayak harimau dia. muram-muram gitu, deketin nono. Ah. Takut, baru berkilau. Ah. Nonton pagi gitu lah, setiap malam kayak gitu. Anak sampai nggak bisa tidur. Karena sakti ya. Coba lu ini. Ana mau baca yang di WhatsApp. Baki gini-gini juga bisa aja sampai kan ini kan menyiksa diri. Lihat puasa berapa belas hari. Iya proteinnya nggak ada, terigu doang. Sebenarnya iya makanya ini bisa aja mungkin dia meyakini nanti pas sudah dia kena penyakitnya gitu dia apa namanya kesurupan tapi disebabkan akhlak khabithah, campuran yang buruk, bukan dari roh halus, bukan dari roh jahat, bukan, tapi dari penyakit pada dirinya fisik. Orang kalau misalnya terkena sebagian penyakit stroke atau hipotermia itu kadang-kadang halusinasi dia.
Tapi bukan setan itu, nggak halusinasi. Ini bisa aja belum tentu setan, dia pas sudah kan makan terigu doang, kan karbohidrat kalau nggak salah itu, nggak ada proteinnya, nggak ada vitamin ini dan seterusnya. Udah kena dia. Orang mah aja kalau udah sakit dia ngelingker di ini, dia udah nggak tahu, pikirannya nggak jelas dah. Ya apalagi kayak gini terus, ya masya Allah, ketemu ular lah. Dia jadi terawangnya keluar, Iya. bayangannya jadi nyata. Iya, jadi ini semua tipuan. Oke, di sini ana bacakan dari Ummu Abdillah. Bismillah, permisi Ustaz, hendak bertanya. Saya diceritakan ada seorang wanita yang dulu terkena sihir. Kemudian ia diobati oleh seorang yang dianggap saleh. Beliau bercerita bahwa mengobatinya dengan cara orang yang dianggap saleh itu memperbanyak sholat tahajud. Si wanita juga dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Alhamdulillah sembuh dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Sihir itu kembali ke anak dari orang yang minta dukun menyihir wanita tersebut. Jadi sihir itu jadi bumerang. Subhanallah, wanita tersebut disihir karena iri dengan hidup yang berkecukupan. Tapi karena begini, hidup berkecukupan, kok ada orang iri turun menyihir? Ada beberapa kemungkinan. Ini dalam menurut Anda ya. Pertama, imma hartanya haram, sehingga Allah hukum dengan adanya sihir itu. Imma itu nih satu. Dua, mungkin hartanya oke lah, hartanya bersih misalnya, tapi dia suka pamer di media sosial. Rata-rata OKB, orang kaya baru. Ada 2 jenis orang kaya, old money dengan OKB. Orang yang sudah uangnya udah lama, maksudnya emang dia udah entah warisan, entah emang udah lama kayaknya, itu biasanya nggak suka pamer di media sosial. Mereka jaringannya beda sendiri. Antum lihat orang kaya yang betul kaya banget, itu malah Facebooknya nggak aktif, dia udah ada dunia sendiri. Nah mungkin karena sering pamer suami, pamer harta, pamer istri, pamer makanan, pamer pakaian dan seterusnya, akhirnya pada iri. Seandainya seorang itu kaya dan dia bertakwa, menjaga dirinya dari harta haram dan menjaga perasaan orang, insya Allah nggak terjadi kayak gini. Oke lah, lanjut. Dan yang minta disihir itu ternyata tetangga sendiri, gitu loh. Jadi kadang-kadang orang yang menyihir juga mikir-mikir loh. Ada orderan sihir fulan, afwan nggak berani kata dukunnya, nggak bisa saya menyihir dia, karena nggak ada celah. Entah dari harta haramnya kan celah itu, atau dari sombongnya itu celah, congkaknya dia karena ini celah. Nah, tapi setelah beberapa lama saya perhatikan wanita tersebut terkadang meminta tolong kepada orang yang dianggap soleh itu dari dalam beberapa hal. Misal anak-anaknya mau ujian, minta didoakan dan dikasih air minum dari orang yang dianggap soleh. Kalau tadi kan ajian yang diberikan orang soleh itu bener ya, maksudnya bagus ya, tahajud, baca Quran dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu di balik itu orang soleh itu bacain apa ke perempuan ini, kita nggak tahu. Kalau kemudian perempuan tersebut, ummahat tersebut, dia bolak-balik lagi ke orang soleh ini, berarti ada masalah ya, sehingga seperti orang soleh ini membuat dia tercandukan untuk curhat terus kepada orang soleh ini, minta didoakan dan dikasih air minum dari orang yang dianggap soleh itu. Katanya air minumnya itu udah didoakan. Terus pernah kemalingan, akhirnya minta tolong ke orang yang dianggap soleh itu kan, dan dikasih kayak jimat, lipatan kertas kemudian dilapisi lakban. Ini kayak orang soleh ini pengen nganter barang, cuman salah kirim. Iya, ana juga sering kayak gitu, bubble wrap atau kertas plastik ana lakbanin, ana kirim ke JNT, tapi dia kok malah kirimnya ke ummahat ini, jimat ternyata. Disuruh ditaruh di motor dan dompet, nah repot nih. Udah mulai kan? Itu kadang-kadang orang seperti ini, penyuplai jimat ini, awal-awalnya nggak langsung dia menyuplai jimat, step by step dulu, seolah-olah awalnya itu benar. Tapi dibuatlah pasien ini tawakal kepada dirinya bukan kepada Allah. Baik, alhamdulillah beberapa tahun kemudian
si wanita tersebut sudah tidak menemui orang yang dianggap soleh tersebut dan bertaubat. Tapi jimat-jimatnya belum sempat dimusnahkan dan wanita tersebut lupa menaruhnya. Pertanyaan saya, 1. Bagaimana dengan jimat yang belum dilepas buhul-buhulnya, tapi sudah tidak ada keyakinan kepada jimat tersebut dan lupa menaruhnya? Apakah masih ada efek dari jinnya? Pada asalnya, barang-barang seperti ini hanyalah barang, hanya tergantung keyakinan dan keyakinan. Cuman bisa jadi masih ada efeknya kadang-kadang. Ini kok baunya nggak enak ya? Atau nyium nggak? Aduh, kita ngomongin jin baunya jadi kayak gini nih. Hah? Enggak pak, ini bukan bau got pak. Khas apa nih? Kayaknya kalau urusan kayak gini antum paham nih. Urusan kucing sama bau-baunya ya. Oke. Coba antum endus-endus alus, siapa tahu kena. 2. Bagaimana bila orang soleh tersebut memang sebenarnya rajin ibadah, namun dakwah tauhid belum sampai kepada mereka sampai mereka meninggal? Ya, wallahu alam. Ya, semoga orang-orang yang tua seperti ini memang susah ya, karena ajaran dulunya kayak gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan. Tapi wallahu alam, urusannya urusan Allah nanti. Cep Wandi Gunawan, Ana pernah punya pengalaman nganter teman ke tempat dukun. Setiba di sana kami dipersilahkan masuk ke dalam, dan teman Ana yang udah beberapa kali ke sana masuk duluan. Tiba-tiba pas Ana mau masuk, si dukun bilang, "Kalau kamu nggak percaya sama khodam saya, silahkan tunggu di luar." Paham nggak? Dalam hati Ana, kok dia bisa tahu ya kalau Ana nggak percaya sama dukun gitu. Namun ternyata setelah usut punya usut dan bertanya sama beberapa teman yang pernah terlibat perdukunan, ternyata perkataan kayak gitu memang suka dikatakan sama orang-orang yang baru datang ke tempat perdukunan. Jadi itu kalimat yang sebenarnya itu kalimat bukan dia tahu hati antum, bukan. Iya. Nebak dan memang gertakan aja seolah-olah supaya antum menganggap, kok dukun tahu ya, gitu kan. Ajib, ternyata itu adalah kalimat pamungkas mereka untuk mengelabui orang baru agar lebih meyakinkan kalau dia bisa baca pikiran orang. Iya, seolah-olah bisa baca pikiran orang. Kalaupun iya, dari siapa? Dari jin khodamnya. Ya, hamba Allah, Ana praktisi tenaga dalam. Oh, tenaga ngeden lagi nih. Pernah bikin lawan muntah darah tendangan jarak jauh. Ajib tuh. Tendangan jarak jauh, bro. Gak enak jadi muntah. Hah? Gak enak jadi Iya, tendangan jarak jauh. Lawan jauh nih. Muntah darah, masya Allah. Dan membuat lawan menjadi tergorok dari jarak jauh. Sakti mandraget ini. Kemana? Ke Israel ya. Kenapa di sini? Gitu. Enggak, ini dia menceritakan pengalamannya. Alhamdulillah kenal kajian sunnah. Alhamdulillah. Semua Ana tinggalkan. Alhamdulillah. Ana bertaubat dari ilmu tersebut. Alhamdulillah. Tenaga dalam Ana dapatkan dari 2 orang guru dengan cara minum air hanya beberapa teguk dan lewat metode isian. Tadi berapa teguk air dan metode isian, ngisi. Pernah sampai punya murid. Saat ini Ana jadi praktisi. Sebentar, kok gitu? Katanya taubat. Bela diri aliran MMA. Hah? Kayak si itu tuh, Habib. Setelah sebelumnya melalang buana ke berbagai aliran. Masya Allah. Ada beberapa bela diri yang beredar di kalangan kaum muslimin. Di salah satu ormas dan partai Islam mengajarkan tenaga dalam juga, meski metodenya menggunakan pernapasan. Bela diri ini sempat Ana ikuti sekitar 1,5 tahun dan sudah Ana tinggalkan dari tahun 2003. Udah lama nih berarti orang ini. Tenaga dalam ada 2 cara didapatkan, cara cepat dan cara lambat. Cara cepat yang pertama tadi dengan cara
diisi istilahnya. Cara langsung diisi gitu ya. Jadi dia kayak ngisi pulsa gitu kan, plek gitu. Cara lambat dengan olah pernapasan. Hati-hatilah memilih bela diri. Tahu. Dari Ferdian Ahmad. Ustadz, ana ada pertanyaan dan cerita. Ada sesinya. Tapi kan tapi kan ada step-stepnya, nggak langsung diisi gitu. Ada step-stepnya, ada makanan tertentunya. Sebagai orang Kalimantan, ada dua hal yang anak ketahui selama ini yang menjadi keumuman masyarakat. Pertama, kuyang yang dimakan sama Dede Inun. Ya, ini kepala terbang. Hah? Iya, kepala terbang dengan isi jeroan badannya. Kau lihat kayaknya pala doang, Pak. Enggak. Sama juga. Di Bali leak, di Kalimantan kuyang. Memang asalnya dari Kalimantan. pabrik utamanya kan. Produksi utamanya Kalimantan. Iya. Aksian belum. Nggak usah di sini, nggak usah di sini. Nggak usah di sini ya. Ntar dia ini lagi situ. Lewat aja ya. Nih. Nih lihat, biasanya bercahaya merah kelap-kelip di atas langit. Ya, Ana ketahui cerita dari Ibu Ana bahwa ketika kakek Ana dinas tentara ke pedalaman Kalimantan Tengah saat itu sekitar tahun 70-80-an, banyak sekali kuyang ini berkeliaran. Ada gini juga selain kuyang ya. Sebenarnya kuntilanak itu sendiri asbabul wurudnya itu Pontianak. Makanya kenapa kota itu disebut Pontianak itu ada sebabnya. Dari bahasa singkatan, dia singkatan. Pontianak tuh perempuan, puan mati beranak, jadi Pontianak. Itu asal usul Pontianak tuh. Makanya di Malaysia itu kuntilanak nggak disebut kuntilanak, Pontianak. Hantu Pontianak. Iya, coba antum cari deh asal usul kuntilanak. Atau coba kuntilanak di sini mungkin hadir, kita tanya sekalian. Mbak dulunya di mana? Itu aslinya. Itu menurut cerita orang. Tapi Pontianak memang dikenal gitu, Pontianak. Perempuan mati beranak. Menurut cerita, kuyang ini adalah wanita yang mencari darah orang bersalin untuk pesugihan. Sama nggak kayak lihat, Pak? Nggak. Agar tetap cantik dan biasanya menaruh badannya di balik pintu. Kadang ada cerita orang-orang yang menemukan badannya dan memasang jarum di leher badan tersebut agar dia tidak bisa kembali ke badannya. Oh, jadi kalau misalnya antum temuin kuyang, antum pasang jarum di leher kuyang tersebut supaya dia nggak bisa menjadi manusia utuh. Jadi bisa dikatakan kuyang ini bentuk babi ngepet tapi bukan untuk kekayaan, untuk kecantikan. Gitu ya. Itu mitosnya gitu. Apakah hal ini hanya jin atau memang bisa manusia berubah seperti itu dengan ilmu hitam? Ana nggak tahu. Allahu a'lam. Kalaupun bisa begitu, hanya Allah yang tahu prosesnya. Allahu a'lam, ana nggak tahu. Enggak. Sama. Gitu ya? Orang yang berkuyang itu, orang yang pakai jasa kuyang itu, jadi dia apa? Selalu ketutup. Jadi nggak bisa hilang itu. Selapoy kelihatan gitu ya. Ada nggak sampel orangnya siapa? Itu mitosnya gitu katanya. Jadi dia nanti ketika dia mengkuyang itu nanti dia terbang malam-malam untuk cari darah atau biasanya cari anak kecil nggak? Nah, hari-hari anak kecil.
Makanya dikubur terus diterangin supaya kuyangnya nggak ini kali ya. Pakai api karena takut api sama keramaian tidak bisa. Takut digebuk sama sapu itu. Nah terus tapi jeroannya mau ikutan. Jantungnya harus ada ya. Karena kalau jantungnya copot mati dia. Ya udah ketemu kuyang nanti jangan ini jantungnya aja copotin. Truk gitu kan. Mati loh. Hah? Iya, cek dinonaktifkan kan. Mati. Langsung lopet nih. Langsung udah bukan lobet lagi. Kalau kita dapat satu kan lumayan kaya sih. Kita jual satunya. Oh iya ya organnya. Nah kuyang ini makanya sama kayak Nyi Ro Kidul. Kuyang ini manusia atau bukan gitu kan. Kalau manusia nggak boleh, jual nggak boleh karena organ tubuh manusia itu muhtaram. Bukan muhtaram ustadz muhtaram, dihormati ya. Tapi kalau dia semacam binatang, kuyang itu kita lihat dia binatang bertaring atau binatang buas. Ya, anak nggak percaya, anak lebih percaya kuyang ini cuma setan aja. Yang kedua adalah minyak bintang. Minyak ini sudah menjadi legenda di Kalimantan yang bisa menyembuhkan bahkan bisa menjadi obat kebal akan benda-benda tajam. Ada cerita dari ipar Om Ana yang mengalami kecelakaan roda 2 di malam hari yang mengakibatkan tulang rahangnya remuk tak terbentuk lagi. Posisinya di Pulau Jawa. Nah, ada saudaranya dari pinggiran Kalimantan yang menawarkan minyak ini. Pasien ini sempat dirawat di RS dan diharuskan operasi besar oleh dokter. Tapi setelah mendapatkan minyak ini, sang pasien langsung sembuh. Luar biasa. Menurut kesaksian istri pasien, pada malam hari ada bunyi tulang-tulang yang membentuk lagi. Gimana bunyi tulang-tulang? Kertok-kertok gitu ya. Bahkan dokter pun bingung bahwa rahang dagunya terbentuk sempurna lagi. Setelah beberapa lama sembuh, ada perubahan dari segi emosional pasien ini yang berubah suka marah-marah dan gampang naik pitam dan merasa seperti jagoan. Nah biasanya gitu tuh. Ada setan ini berarti minyaknya nih. Cerita terakhir yang Ana ketahui bahwa si keluarga pasien ingin menarik kembali minyak itu dari tubuhnya, tapi Ana tidak tahu kelanjutannya saat ini. Yang Ana tanyakan apakah tulang rahangnya itu yang kembali itu hanya ilusi atau jin memang bisa mengembalikan tulang-tulang manusia, Ustadz? Kalau antum mikirin gitu, antum bilang aja qadarullahu ma syafa'ala. Ini semua kekuasaan Allah, selesai. Gak usah dikatakan oh ini setannya bisa mengembalikan ini. Setannya senang nanti. Atau antum bilang ini ilusi, tapi kan kenyataannya benar kelihatan gitu. Maka antum bilang ini takdir Allah Ta'ala, Allah yang mampu melakukan ini. Itu setannya dongkol itu. Kalau yang Anda tahu cerita minyak ini saat kecil bahwa penggunanya tidak akan bisa mati sebelum minyak tersebut dicabut dari badannya meskipun keadaannya sedang koma atau sekarat. Mitos ya. Hamba Allah ibu rumah tangga, Ustadz, apa insomnia juga salah satu gejala diganggu jin? Kadang-kadang begitu, tapi kadang-kadang sebabnya fisik ya. Saya kalau tidak tidur malam suka dengar bunyi aneh seperti atap ada yang lempar, bunyi plafon seperti jejak kaki sekali melangkah, dan saya pernah lihat langsung pintu WC di rumah saya bergerak sendiri pas buang air kecil. 3 kejadian. Kalau ibu ngambil positifnya aja, ada yang lempar biji paling burung jatuh ya atau apalah gitu ya, atau ada voucher jatuh lah. Plafon seperti jejak kaki sekali melangkah, dur gitu. Ya kus-kus kucing ya gitulah. Kemudian pintu WC di rumah saya bergerak sendiri pas buang air kecil. Angin, tapi nggak ada angin biasanya gitu kan. Apa coba selain itu? Ihtimalnya apa? Ada daun jatuh. Apa ya ihtimalnya apa? Ala kulihal, positif aja. Saya juga suka merasa merinding. Dan ini paling saya sering alami mimpi buruk, Ustadz. Pernah saya habis ruqyah rumah baca surat Al-Baqarah sedikit-dikit. Setelah hampir habis malamnya, badan saya ditindih. Saya lihat bayangan di tembok, orangnya tinggi besar, gondrong, tangannya sedang cekik saya. Saya ditindih tapi seolah-olah mimpi. Sesaat tidur badan saya sering ditindih juga, Ustadz. Bahkan di siang hari. Apakah termasuk gangguan jin? Ya iyalah, kalau ini masa gangguan suami, ini gangguan jin. Bagaimana mengatasinya? Sabar. Nanti lama-lama jinnya juga capek. Di kota saya belum menemukan peruqyah yang dapat dipercaya.
percaya pada Allah Ta'ala. Ruqyah belum tentu bisa dipercaya. Sabar, baca Al-Quran, ruqyah mandiri, bismillah insyaallah. Ya begitu. Coba. Di YouTube ada nggak di YouTube? Toto MPG Ibnu Muslimin, Masya Allah. Suasananya gelap-gelap dan sunyi. Barakallahu fiik, Taufik, barakallah. Antum nggak datang. Redi Rusna Abdul Ghani. Ustaz mau tanya, jika saudara saya dikasih buhul oleh Kiai Dukun, apa yang harus saya lakukan kepada buhul tersebut? Apakah saya bakar atau buang saja ke sungai? Bakar. Baca bismillah, bakar, kubur. Ya buang sungai juga nggak apa-apa sih. Baca bismillah. Apakah nanti ada efek ke saya? Insya Allah nggak ada. Tapi kalau antum takut nanti bakal berefek, bakal kena. Jadi nggak usah mikirin itu. Dian Eko Prasetyo, Masya Allah. Priyo Sucipto menjulurkan lidah. Priyo Sucipto, bisa aja Ustadz domir mantra dibahas. Bilal Abu Dia sedang menonton bersama Anda. Niman Abu Ahmad, siapa nih? Niman Abu Ahmad sedang menonton. Baru nonton. Iya, Niman Abu Muhammad sedang menonton ya. Iya. Ayo Bang, nggak bisa datang kajian, nonton versi live. Alhamdulillah. Di YouTube, di fanpage ada nggak? Ida Art Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada sesi tanya jawab tidak Ustadz? Nih apa nih? Jika ada, tolong jawab pertanyaan saya via WA Ustadz. Via WhatsApp. Wah, WhatsApp saya dipakai buat live streaming. Di sini aja kalau nanya. Redi Rusan Abdul Ghani, ini kayaknya yang tadi nih. Perum perdana, bagaimana dengan teknik istilham dalam ruqyah? Tahu nggak istilham? Istilham ini sebenarnya teknik istilham ini ana pikir salah lafal. Harusnya istihlam. Istilham ini kecuali kalau lafalnya istilham. Ya benar kok istilham. Gerak-gerak pohonnya Alwi. Istilham. Apa arti istilham? Istilham artinya adalah meminta ilham. Itu suatu teknik dalam proses ruqyah untuk mengetahui buhul atau pelaku. Nah, teknik seperti ini sejujurnya Anda dulu pernah melakukan. Tapi sejujurnya teknik seperti ini tidak bisa lepas dari syubhat. Iya, minta ke Allah. Yang di ruqyah kita bilang ke pasien, kamu minta sama Allah supaya Allah memperlihatkan kamu siapa pelakunya. Mungkin saja Allah perlihatkan dengan cara nanti udah kamu merem, bismillah, minta sama Allah. Allah perlihatkan perasaan ke situ. Iya, mungkin bisa. Istilham seperti ini mungkin bisa benar, tapi juga belum tentu benar. Bisa saja setan yang bermain, membuat tuduhan-tuduhan dusta gitu. Nah, bisa aja ngadu domba, zon, prasangka semata. Makanya kalau bisa ya perlu pakai teknik istilham. Anda juga nyari di literatur teknik istilham tidak ada. Cuman mungkin Anda bilang posibilitasnya 50-50. Aja saya biasanya kalau jin itu dia terpojok, biasanya emang kesana ketahuan siapa nanti yang ngirim. Ya gitu perum perdana ya. Faisal di bismillah, bongkar semuanya Ustadz. Nggak bisa, capek. Insya Allah bisa berlanjut ke buku-buku khurafat lainnya Ustadz. Wah banyak. Akhtar Oktavian, bismillah Ustadz, kalau anak ruqyah mandiri selalu muntah, kira-kira kenapa ya? Karena ada yang mau keluar dari dalam, makanya muntah. Nah itu jawabannya, ya kan? Lah iya itu kan. Lah dia nanya kenapa saya muntah-muntah, karena ada yang mau keluar dari dalam. Gitu. Ya udah. Ya khalas. Anda juga bingung kenapa muntah ya? Ya rata-rata banyak yang kayak gitu. Karena ada suatu energi dorongan dari dalam untuk keluar. Ya mungkin itu ada jin melalui
uapannya gitu, makanya ngantuk apa namanya nguap itu dari syaitan itu biasa. Jadi ketika proses ruqyah ada beberapa gejala yang menunjukkan bahwasanya orang ini kena gejala jin. Di antaranya ya tentu kesurupan, itu udah jelas kok itu. Pas dibacain ayat Al-Quran kesurupan, ini jelas. Atau kadang-kadang terkentut-kentut, bisa. Tiba-tiba perutnya sakit atau bagian tubuh tiba-tiba sakit pas dibaca Al-Quran, itu gejala. Nguap yang dahsyat, banyak, sering, nah ini juga gejala. Yang kadang-kadang sebagian orang itu menganggap itu bukan gejala. Itu gejala juga di ruqyah, itu gejala gitu. Dibaca Al-Quran langsung nguap terus, nah ini gejala. Muntah termasuk gejala. Mana yang lebih ngeri, yang lebih sulit? Ya kesurupan tentunya, yang lebih berat. Yang lebih berat kesurupan. Kalau muntah semata itu juga tingkatannya beda-beda. Ada yang muntah sebatas keluar uap saja, seperti dahak. Ada yang muntah keluar makanan sisa tadi. Ada yang muntah keluar benda-benda yang aneh. Ada yang muntah bahkan keluar binatang. Ini ada. Dan Anda pernah bacakan di kajian tematik akidah tentang kesurupan. Dalam hadis Nabi SAW, ada seorang ibu datang ke Nabi SAW dan minta, ini ya Rasulullah, ini anak saya ini udah berapa lama dia benar-benar ya kayak gini, kesulitan hidupnya. Rasulullah SAW kemudian ruqyah dia, keluar ya wahai musuh Allah. Akhirnya kemudian keluarlah dari mulut anak kecil ini apa? Semacam anak anjing kecil keluar dari mulut itu. Jadi hal seperti ini muntah karena diruqyah itu hal yang tidak hal yang wajar. Ya hal yang wajar. Ya gitu. Jadi ya nggak masalah ya. Selama muntahnya nggak sampai membuat dia mati ya nggak masalah insyaallah. Ada lagi ya? Kelas di Facebook udah selesai ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jazaa. Barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.